dengan penggenapan isi hati Allah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena itu, doa Kristen itu tidak bisa tidak adalah doa yang misioner. Harap kata-kata yang saya sebutkan ini membangkitkan memori kita akan khotbah minggu lalu. Kalau masih ada sisa 30%, sudah baik itu ya. Dan yang tidak hadir tapi penasaran bisa kunjungi akun YouTube Christ Chapel Kupang, karena di sini kita melakukan seri khotbah yang berkesinambungan dan minggu-minggu ini kita membahas seri 1 Timotius. Bapak Ibu, hari ini teks Alkitab diuraikan di dalam khotbah adalah kelanjutan dari teks sebelumnya. Dari mana itu? 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ayat 2 sampai 15. 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Minggu lalu kita bahas ayat 1 sampai 7. Nah, dengan menuliskan bagian ini langsung setelah ayat 1 sampai 7, isu-isu yang Paulus bahas di dalam ayat 8 sampai 15 itu tidak bisa tidak menyadarkan kita bahwa kesadaran tentang substansi tujuan hidup dari setiap orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus dan teraplikasi di dalam cara mereka berperilaku dalam ibadah atau penyembahan bersama, yaitu kekudusan, kesatuan, kesopanan, ketundukan yang tepat, itu akan berdampak signifikan pada efektivitas penginjilan di dunia atau penggenapan misi Allah di dunia. Jadi kalau minggu lalu kita melihat doa dan peranan yang sangat krusial, sangat fundamental dalam misi Allah digenapi di dunia ini, hari ini kita melihat kalau orang-orang yang ada dalam Kristus sadar untuk apa dia hidup, tujuan hidupnya itu apa, dan dia lakukan itu dengan tepat, maka ini menjadi aspek yang berdampak signifikan atas penggenapan misi Allah di dunia ini dan terkhusus juga penginjilan dunia. Mari kita baca teks Alkitab kita, mari kita siapkan dari 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Kalau kita sudah dapat semua, saya undang kita berdiri, kita membaca teks ini. Firman Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan uraikan ini di dalam khotbah. Bila Tuhan menuntun supaya pemberitaan firman Tuhan di dalam khotbah hari ini berlangsung seturut kehendak-Mu.
tolonglah hamba-Mu yang dipercayakan mimbar ini agar bisa menyampaikan khotbah dengan baik, dengan benar. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar bisa memahami dengan baik. Dan di atas semua itu, baik kami yang berkhotbah, kami yang mendengar, semua kami bertekad menjadi pelaku firman-Mu dari kebenaran yang diuraikan pada saat ini. Dalam nama Kristus Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kalau kita membaca teks ini, ayat 8-15, maka kita bertemu dengan satu kebenaran utama di dalam teks ini. Apa itu? Dia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Diciptakan manusia itu sebagai makhluk penyembah. Nah, ketika manusia sebagai laki-laki dan perempuan menyembah Allah dengan benar, maka ini adalah alat demonstrasi Injil yang efektif untuk memberikan cicipan akan kerajaan Allah kepada orang-orang yang masih ada di luar tubuh Kristus, yang Kristus bisa memakai untuk menarik domba-dombanya yang masih di luar ke dalam kawanannya. Ada 3 pertanyaan ya pada hari ini. Apa itu? Apa arti manusia adalah makhluk penyembah? Mengapa manusia adalah makhluk penyembah? Dan yang ketiga, bagaimana manusia seharusnya menghidupi naturnya sebagai makhluk penyembah itu? Jadi ini 3 pertanyaan. Apa makna? Mengapa penting? Apa alasan manusia itu adalah makhluk penyembah? Dan bagaimana dia menghidupi itu dalam kehidupannya? Pertama, kita akan membahas makna manusia adalah makhluk penyembah. Ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada hakikatnya, material dasar manusia adalah tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Walaupun orang berlomba-lomba ya memiliki tanah sebanyak-banyaknya, orang bertengkar dan berperkara di pengadilan karena tanah. Orang menggadaikan sertifikat tanah juga Pak di pegadaian. Banyak. Banyak yang macet ya. Ambil kredit, pakai sertifikat tanah. Jadi orang berperkara, bangsa-bangsa berperang karena tanah. Termasuk juga perang di Palestina sekarang. Itu bolak-balik di sekitar itu. Tapi orang sering juga bilang, kalau nanti kamu mati, kalau kamu punya tanah banyak, emang itu tanah dibawa sama-sama? Bahkan tubuh manusia waktu mati juga kembali ke tanah. Dan itu pun tidak dibawa ke surga. Memang Tuhan Yesus datang kembali dan tubuh kita yang jadi tanah akan dibangkitkan. Tapi ada pesan khusus dan penting di sana Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian, kita dari tanah, tapi manusia itu nilainya sangat tinggi dan mulia. Dan kenapa? Karena Allah berkenan manusia yang dari tanah ini diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, ini yang menjadi kunci yang membedakan manusia dengan binatang yang juga material dasarnya sama saja. Jadi relasi di antara Allah dan manusia itu tidak pernah relasi setara, equal, tidak pernah. Tapi relasi pencipta dengan ciptaan. Alasan eksistensi sebuah ciptaan ada untuk melayani maksud penciptanya. Kalau manusia diciptakan untuk menyembah dan menikmati Allah selama-lamanya, itu alasan manusia eksis di dunia ini. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kondisionalnya terjadi. Apa itu? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah,
maka dia bisa menyembah Allah dan dia bisa menikmati Allah selama-lamanya. Nah, manusia memiliki nilai tinggi dan agung karena menggambarkan dan merupakan, ada petik ya, bukan merupakan, tapi menggambarkan, merupakan Allah. Kapan saja manusia berhenti menggambarkan dan merupakan Allah dengan benar, maka nilainya pun mengalami degradasi, penurunan, dan kerusakan. Ini terjadi ketika manusia memberontak kepada Allah, dimulai oleh Adam dan Hawa. Selanjutnya dosa masuk, menjalar kepada seluruh keturunan mereka, termasuk juga paket rewardnya, yaitu kematian. Kondisi kerusakan tersebut memang dipulihkan melalui penebusan Kristus dan kelahiran kembali oleh Roh Kudus kepada manusia. Jadi, Bapak Ibu, apa maknanya manusia makhluk menyembah? Tidak bisa dipisahkan dengan dia adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga itu menjadi persyaratan dia bisa menyembah Allah, menikmati Allah selama-lamanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia adalah makhluk menyembah? Jadi kita bicara tentang alasan sekarang. Yang pertama, karena itulah tujuan hidup ultimatnya. Katekismus kecil Westminster itu dirancang untuk anak-anak kecil sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sekarang STT Reform di Amerika itu mensyaratkan kalau mau lulus Master Theology itu harus bisa menjawab semua pertanyaan Westminster, Katekismus kecil Westminster. Jadi apa yang mau dikatakan? Standar yang dulu untuk anak kecil, sekarang itu dipakai untuk orang yang studi Master Theology. Tapi tidak ada kata terlambat. Kalau Bapak Ibu mau memakai di rumah yang punya anak-anak, itu gampang sekali. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya. Jadi anak itu senang dengan repetisi ya. Kalau dia berhasil, ada progresnya. Hari ini 5 pertanyaan, diulang lagi. Tambah 2 pertanyaan, dia bisa jawab. Kalau dikasih bonus, entah stiker kah atau apa, itu bisa memotivasi dia. Tapi pembiasan itu akan menolong, memorizing itu, membentuk satu konsep yang menambahi semacam suplemen vitaminnya terhadap yang utama, yaitu firman Tuhan yang dibacakan. Ada yang mau coba? Yang punya anak kecil atau akan punya anak kecil? Tapi yang besar juga masih boleh. Lebih bagus terlambat daripada tidak ya. Nah, katekismus kecil Westminster, pertanyaan pertama, apa itu? Apakah tujuan hidup terutama, ultimat bagi manusia? Jawabannya, memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Bayangkan kalau anak mulai ngomong, ini kalimat yang keluar dari mulutnya dari hari ke hari, lalu kemudian terinternalisasi dalam batinnya, dia tumbuh dengan, saya hidup memuliakan Allah, menikmati Allah. Mungkin dia belum mengerti bentuk praktisnya seperti apa, dan dia akan tertrigger untuk cari tahu itu. Jadi percakapan-percakapan kita akan ada di sekitar itu. Jadi ini strategi pendidikan yang sangat baik. Jadi itu tujuan hidup ultimat manusia. Yang kedua, orang yang telah ditebus Kristus alias murid Kristus, tugasnya pertama-tama apa? Menyembah Allah. Kalau kita lihat di teks kita, ayat 8, ayat 9, itu kental sekali. Dan kalau kita ingat khotbah minggu lalu, juga muncul satu elemen dari 4 kata yang dipakai untuk doa itu, diulang lagi di sini, yaitu kata doa itu sendiri. Doa dalam arti penyembahan kepada Tuhan. Itu muncul di ayat 8, yang juga di ayat 9 sebenarnya, tetapi dengan kata ganti.
Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Jadi ini tugas utama bagi seorang yang ada dalam Kristus. Baik dia laki-laki, ayat 8, tapi juga perhatikan ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki yang beribadah, tapi juga perempuan. Jadi ada kesetaraan di dalam menyembah baik laki-laki dan perempuan sebagai tujuan hidupnya ketika dia ada di dalam Kristus. Jadi di khotbah minggu lalu kita membahas satu istilah yang saya sebut ada DNA misioner yang terimplan kalau kita bersatu dengan Kristus. Nah hari ini apa yang terjadi bagi kita yang ada di dalam Kristus? Terjadi pemulihan natur sebagai penyembah yang sudah dirusakkan oleh dosa, tetapi itu dipulihkan bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Bukan hanya naturnya, tapi juga orientasinya, sehingga dia bisa mengarahkan alasan eksistensialnya menyembah Tuhan ada di dunia ini, bersatu dengan Kristus secara tepat. Satu orang yang bernama Jonathan Parnell mengatakan begini, pada dasarnya mengikuti Yesus berarti kita menyembahnya secara eksklusif. Bapak Ibu, eksklusif. Hanya dia, satu-satunya. Tidak ada tandingan. Nah ini adalah inti pelayanan Yesus di muka bumi. Membawa orang menyembah Allah satu-satunya. Jika kita mau mengikuti Yesus, tidak bisa tidak, kita harus menyembah Allah. Dan penyembahan kepada Allah itu hanya melalui Yesus. Karena ia adalah pengantara kita dengan Allah yang tunggal satu-satunya. Kita bahas itu di khotbah yang lalu. Dan Yesus sendiri adalah Allah. Jadi ini paket komplit. Ini adalah perspektif yang sangat mendasar bagi seorang murid Kristus. Karena ini lebih utama dari apapun yang bisa mendefinisikan siapa dia atau apa yang dia bisa lakukan. Jadi ini yang paling khas, paling unik, paling membedakan bagi murid Kristus. Apa itu? Menyembah Yesus. Menyembahnya bagaimana? Dengan senang hati, mau merefleksikan kembali kepadanya pancaran hakikatnya, yaitu Allah. Bahkan ini adalah tindakan terbesar, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi makhluk apapun. Karena Kristuslah Tuhan atas semesta. Di Perjanjian Lama sangat kaya ya, dengan gambaran puitis. Bagaimana laut bergelora ketika mendengar suara Tuhan. Bagaimana rusa-rusa gunung itu berespon ketika mendengar suara Tuhan. Bagaimana pohon-pohon digambarkan bertepuk tangan memuji Tuhan. Tadi kita membaca juga di Mazmur 100. Mengingatkan kita dalam panggilan beribadah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ini bahkan bagi seluruh makhluk adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan semesta, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, atas segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lutut akan menyembah. Semua lidah akan mengaku. Dialah Tuhan semesta alam. Mau dengan rela atau dengan terpaksa. Nanti akhir zaman ada dua kategori orang yang berlutut dan mengaku ini. Ada yang rela bergembira, dan itu sangat menyenangkan. Tapi ada yang terpaksa, tidak bisa tidak, harus mengakui. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu, mana yang menyenangkan. Pasti yang rela. Oleh karena itu,
Sembahlah Dia di dalam kesadaran, di dalam kerelaan. Karena ini yang menyenangkan hati Allah. Nah, di dalam masyarakat pluralistik Bapak Ibu, apa hal yang paling menyentak bagi orang-orang lain adalah ketika orang Kristen berkata, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, jalan keselamatan satu-satunya. Ini membuat orang gelisah, tidak nyaman. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya mengkompromikan, menghaluskan hal itu. Kita bersyukur ya, misalnya Tuhan bekerja terus. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingat apa yang terjadi dengan istilah Isa Al-Masih untuk kalender-kalender di Indonesia. Mereka bertekad 2024 kalau ada kematian, Tuhan Yesus tidak disebut lagi kematian Isa Al-Masih, kematian Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa cerita di baliknya, mungkin ada orang yang berjuang menjelaskan, atau mungkin mereka sendiri muncul kesadaran pengambil kebijakan walaupun mereka tidak percaya kepada Kristus. Karena memang nama ini bisa misleading, ya. Walaupun mungkin dalam konteks apologetik menggunakan nama Isa Al-Masih mungkin menjadi bridge kepada orang-orang Islam misalnya. Tapi poinnya adalah tidak bisa tidak, Yesus Kristus harus disembah secara eksklusif dalam seluruh kebenarannya tanpa kompromi. Nah, mengikuti Yesus, menjadi muridnya, tidak berarti memuluskan keterlibatan atau interaksi kita dengan dunia dan melapisi dengan toleransi atas apapun tanpa batas. Tidak bisa. Menjadi murid Yesus terutama pertama adalah menyembahnya dengan eksklusif. Maka amanat untuk memuridkan segala bangsa menjadi murid Kristus, bahasa lainnya adalah amanat untuk menjadikan semua bangsa penyembah Kristus. Pertanyaan ketiga, bagaimana manusia menghidupi naturnya sebagai makhluk penyembah? Bagaimana? Jadi kita bicara tentang bagaimana mempraktekkan natur kita sebagai makhluk penyembah, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Penyembahan kepada Allah harus dilakukan di dalam keteraturan dan tatanan atau order yang Allah sendiri tetapkan. Bukan manusia yang tetapkan, Allah sendiri. Juga di dalam kesesuaian dengan atribut Allah, Tritunggal, yang adalah kasih, lemah lembut, sabar, tidak penara, mengendalikan diri, saling melayani, saling mendahulukan satu dengan yang lain di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal ini. Berbasis hal di atas, maka manusia, laki-laki dan perempuan yang adalah penyembah Allah karena dia sudah ada di dalam Kristus, seharusnya menyembah Allah dengan aturan dan tatanan yang Allah sendiri telah tetapkan. Apa itu? Nah, mari kita lihat teks kita. Manusia adalah laki-laki dan perempuan setara di dalam natur dan martabatnya, tapi berbeda dalam perannya. Yang pertama, perbedaan peranan laki-laki dan perempuan dalam ibadah dan gereja. Laki-laki, apa peranannya? Sebagai pemimpin otoritatif dalam mengelola atau menata, kadang-kadang disebut dengan ruling, dan mengajar, teaching di dalam gereja. Kita memang akan membahas itu lebih lanjut di dalam pasal 3 nantinya, tetapi foretaste-nya, cicipannya kita bisa lihat di ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Dengan kata lain, siapa yang mengajar secara otoritatif? Laki-laki.
siapa yang memerintah secara otoritatif? Laki-laki. Perempuan, apa peranannya? Sebagai penolong, suami di dalam keluarga yang menyembah Allah. Sebagai penolong, laki-laki secara umum di dalam gereja yang terpilih menjadi pemimpin otoritatif atau pejabat gereja. Tentu di dalam gereja ini adalah gereja yang menyembah Allah. Itu kita bisa lihat di ayat 12. Jadi sebagai bentuk praktisnya bagaimana? Terkait dengan wanita. Tidak mengajar atau berkhotbah di mimbar gereja dalam ibadah umum. Dan ibadah formal gereja lainnya. Tidak memegang otoritas atau jabatan formal di dalam gereja. Itu saya ngomong kayak gini, yang wanita mungkin ada yang hatinya teriris-iris ya. Apalagi datang dari gereja yang, di gereja saya ada pendeta wanita, ada penatua diaken wanita. Hari ini kok saya dengarnya lain ya. Enggak apa-apa kalau misalnya ada yang seperti itu. Mari kita back kepada teks kita. Apa yang teks ini ngomong? Karena tadi saya sudah katakan kita harus menyembahnya di dalam order, di dalam tatanan aturan yang ditetapkan Allah, bukan manusia. Poin berikutnya saya tambahkan dari bagian tulisan Paulus lainnya dalam Alkitab tentang topik yang sama, yang tidak dalam beberapa ayat yang kita baca ini. Misalnya dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Dikatakan wanita secara praktisnya bagaimana? Belajar kebenaran firman Tuhan dari suami di dalam ketenangan di rumah. Itu tertulis di sana. Jadi kalau misalnya ada yang dia mau tanyakan lebih lanjut, didiskusi dengan rumahnya, dengan suami di rumahnya. Nah ini challenging bagi suami ya. Jadi suami harus memahami baik-baik karena akan ditanyain sama istrinya di rumah, sama anak-anaknya di rumah. Iya toh? Tapi kalau mama yang jadi majelis, jadi pendeta, anak tanya sama papa bukan majelis, bukan pendeta, aku tanya sama mama sana. Mama yang majelis, mama yang pendeta. Terus papi, kita tanya sama yang belajar, tanyalah yang pejabat gitu kan. Yang berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat dalam Titus 2 ayat 4, itu saya dikatakan, wanita secara praktis bagaimana? Ternyata bisa mengajar. Mengajar kepada siapa? Wanita yang muda atau sesama wanita. Di komisi wanita. Atau kepada anak-anak di dalam gereja. Sebagai guru sekolah minggu. Pembina remaja. Jadi bisa mengajar? Bisa. Nah, jadi Paulus secara sadar menulis dengan otoritas kerasulannya hal ini bukan sekedar memberikan pendapat Bapak Ibu ya. Bukan sekedar opini. Tapi ini otoritatif rasuli. Nah konteksnya adalah konteks instruksi ini diberikan kepada Timotius dan gereja di Efesus untuk mengatur praktik ketika jemaat beribadah bersama. Dalam konteks itu, dua hal dilarang. Saya ulang lagi dari hal yang sudah saya sebutkan di atas. Perempuan tidak diizinkan secara terbuka menyiarkan kitab suci dan atau doktrin Kristen kepada laki-laki di dalam gereja. Jadi ini konteks yang tersirat di dalam teks kita. Dan yang kedua, perempuan tidak diizinkan untuk memerintah laki-laki di dalam gereja. Nah, referensi untuk mengajar dan menjalankan otoritas di sini dalam konteks gereja yang sedang beribadah. Jadi ibadah umum, ibadah resmi gereja. Nah, berikut ada beberapa poin yang kurang lebih akan menggali lebih dalam poin ini yang saya ambil dari John Piper terkait ayat 12 ini. Pertanyaan, seberapa luas perangan Paulus ketika dia berkata, aku tidak mengajar
mengizinkan perempuan untuk mengajar? Sebenarnya sebelumnya saya sudah kasih clue ya, tapi mari kita lihat lebih dalam lagi. Mari lihat bagian lain tulisan Paulus di mana ada dikatakan tadi ya tentang pengajaran wanita. Bahwa ternyata dari Korintus, dari Titus, wanita yang lebih tua harus mengajar wanita yang lebih muda. Lalu, kalau kita lihat lebih lanjut, di dalam 2 Timotius 3, bukan 1 Timotius, 2 Timotius 3, 14, di mana Paulus memberitahu Timotius untuk mengingat dari siapa dia belajar kitab suci. Namun siapa yang muncul di sana? Bapaknya Timotius? Bukan. Yang muncul dua nama, Eunike, Lois. Nama laki-laki kata perempuan nih. Nama perempuan, itu siapa? Mamanya, neneknya. Bapaknya kemana? Gitu. Kemana aja gitu ya. Nah memang bapaknya Timotius bukan orang percaya, non-Yahudi. Tapi Eunike dan Lois berkesempatan mengajarkan iman kepada Timotius dan dia tumbuh sebagai kader Paulus yang militan, yang serius, yang bersungguh-sungguh. Nah, berikutnya contoh lain, Priscilla. Nama ini saya rasa tidak asing ya. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 26 misalnya, waktu itu ada pengkhotbah besar, namanya Apollo, sangat cerdas, muda, energik, sangat menguasai firman Tuhan, retorikanya luar biasa, orasinya juga sangat bagus. Terus Aquila dan Priscilla dengar Apollos berkhotbah, ada yang something missing di sana, ada yang kurang di sana, ada yang belum pas di sana, perlu adjustment, perlu ditambahin, perlu diperlengkapi. Lalu diajak Apollos, kita makan di rumah yuk, nah, kira-kira gitu ya. Kalau dibahasakan sekarang, sambil makan-makan atau mungkin sambil minum kopi. Priscilla sebagai tim dengan suaminya Aquila itu mengajari Apollos kebenaran yang sangat krusial. Namanya disebutkan dan bukan hanya di bagian ini saja. Nama Priscilla itu disebutkan 6 kali bersama-sama dengan Aquila dan sangat balance. 3 kali Aquila disebut di depan, 3 kali Priscilla di depan. Artinya Priscilla memang punya kemampuan mengajar dengan baik sekali. Tetapi dia melakukan bagiannya tidak mesti harus dari mimbar. Dan apakah itu bisa diterima di dalam bentuk yang lain? Selain itu bisa. Karena memang di dalam gereja begitu banyak kesempatan wanita untuk terlibat, termasuk mengajar. Kecuali yang tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan sangat clear bahwa Paulus tidak memaksudkan semua jenis pengajaran di dalam gereja itu dilarang bagi wanita. Ada contoh yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi, wanita bisa mengajar? Bisa. Ada bagian yang bisa mereka mainkan. Bahkan kalau kita membaca misalnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 5, itu disebutkan di sana, manusia bisa ambil bagian di dalam berdoa dan bernubuat. Nah, saya tidak punya waktu untuk membahas bernubuat ini. Saya harus hati-hati dengan waktu, agak tinggal sedikit waktu yang saya punya, padahal bahan saya banyak nih Bapak Ibu. Saya promise banyak nih bahannya, bahkan paling banyak kayaknya nih. Nah, celakanya kita ada bukan celaka. Unfortunately kita kurang fleksibel karena kita ada perjamuan. Jadi harap kita bisa bahas ya dengan baik ini. Jika seorang perempuan memiliki kompetensi mengajar di dalam komunitas gereja, dia sudah studi teologi dengan baik dan memang berkarunia mengajar. Kalau mengajar itu kita ngerti gitu. Ada orang yang ngajar kita nggak ngerti kan ya. Dia punya karunia mengajar. Dan anak-anak kecil juga udah tahu kok. Guru ini pintar, cuma nggak bisa ngajar. Dosen ini cerdas, tapi nggak bisa ngajar. Dia ngajar itu jadi bingung gitu. Pernah dengar kita dari anak-anak Bapak Ibu?
saya sering dengar ya. Guru yang mana? Rahasia. Bukan di Kupang ya, di tempat-tempat lain. Anak udah pindah banyak ke tempat ya. Nah, saya kenal orang seperti Catherine Nielsen. Wah, itu studi teologi sampai level PhD, menulis begitu banyak buku. N. Parapak, yang rekan kami melayani bersama-sama, sangat talented. Nah, tentu orang-orang seperti ini perlu diberi kesempatan. Walaupun tidak harus menjadi pendeta, menjadi penatua, atau berkhotbah di mimbar gereja. Kita harus akomodasi. Dalam pengalaman saya sendiri misalnya, kalau saya diundang membawakan satu topik, seminar misalnya, atau apa gitu ya. Dan saya rasa topik ini akan lebih bagus kalau Ibu Hena, istri saya, ikut bersama-sama membahas. Point of view-nya, pengalamannya akan memberi lebih banyak kepada audiens. Maka saya bisa bilang sama panitia, boleh nggak saya Ibu Hena diundang juga atau saya ngajak dia? Karena ini akan lebih memperkaya seminar ini. Karena saya tahu apa latar belakang studinya, apa pengalaman yang sudah dilalui. Dan contoh yang sangat bagus juga saya lihat bagaimana Pak Parapak tandem dengan sangat indah dengan Ibu N. Parapak. Nah, tetapi penting untuk kita ingat, ketahui dan ingat bahwa ayat ini tidak membahas peran perempuan terkait kepemimpinan di luar gereja ya. Jadi ini terkait gereja secara khusus. Jadi kalau terkait dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, politik, pemerintahan, bisnis, jangan pakai ayat ini ya. Beda konteks Bapak Ibu ya. Bukan itu konteksnya. Terkait hal-hal yang saya sebutkan tadi barusan, Alkitab memberi peluang kepada perempuan untuk mengambil posisi sebagai pemimpin. Menegakkan Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, saudari-saudari, anak-anak perempuan, menegakkan ya. Yes, karena kalau ini dijelaskan umum, waduh gawat ini ya. Saya tahu ada pendeta-pendeta atau gereja yang pukul rata semua ya. Tapi Alkitab cuma ngomong tegas terkait pemimpinan laki-laki secara eksklusif itu dua. Satu, keluarga, dua, gereja. Nah, Aida, anak saya, membaca satu buku yang ditulis Catherine Nielsen, Woman and God. Kalau yang penasaran silakan baca. Saya punya kopinya. Yang salah satunya membahas topik ini, dan Aida mengatakan, saya lupa bilang tadi, saya akan sebut nama dalam khotbah. Semoga ini bagus bagimu. Waktu dia mau belajar itu dan sampai pada topik ini, terus dia bilang begini dalam satu kali kesempatan ngobrol-ngobrol habis makan malam itu, dia bilang begini, ini kok seperti situasi di Taman Eden ya? Apa maksudmu? Yang dilarang dimakan buahnya kan hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kan? Yang lain boleh makan, bebas makan, melimpah di sana ya. Tapi tetap saja ya Hawa itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang itu. Lihat relevansinya apa yang disampaikan Aida Bapak Ibu. Peluang menjadi pemimpin terbuka bagi wanita di luar sana. Tuhan cuma bilang yang eksklusif diberikan pada laki-laki hanya 2 saja. Dan itu sebenarnya satu paket. Menjadi kepala keluarga dan menjadi pemimpin negeri itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau diperas satu sebenarnya. Karena keluarga itu pun melambangkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Laki-laki sebagai kepala dan Kristus, wanita sebagai tubuhnya. Jadi satu paket. Bisa lihat Bapak Ibu relevansi apa yang terjadi di Taman Eden. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari, anak-anak perempuan, berhati-hatilah. Nah,
Saya janji panjang ya Bapak Ibu ya. Berikut, jika sama dalam natur dan martabat, mengapa berbeda perannya? Kita bisa meresponinya, memangnya salah? Tidak juga kan? Alasannya apa? Rujukan pertama dan terutama adalah pribadi dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Mereka, pribadi-pribadi Allah Tritunggal ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu setara di dalam natur kealahan. Tidak ada yang lebih hebat. Setara di dalam kekekalan, setara dalam kemuliaan, setara dalam kekuasaan, kasih, semua atribut kealahan, setara. Tapi, mereka punya ordo. Bapa pertama, Anak kedua, Roh Kudus ketiga. Dan ini tidak bisa diputar-putar. Punya ordo, punya peran juga yang berbeda-beda. Jadi kita mengacu kepada Allah Tritunggal yang kepadanya kita diciptakan menjadi gambar dan rupanya. Yang kedua, rancangan dan ketetapan Allah itu dari ordo penciptaan terkait hal ini, peranan laki-laki dan perempuan yang menjadi basis ajaran Paulus, bukan sekedar konteks budaya atau temporer di Efesus. Nah, ada yang bilang begini, ya bukannya ada situasi khusus di Efesus, makanya Paulus tuliskan surat ini kan, dan termasuk isu-isu ini. Bapak Ibu, betul, di kota Efesus itu ada satu kuil besar sekali, kuil Dewi Diana atau Dewi Artemis. Dan siapa yang menjadi imamnya? Perempuan, bukan laki-laki. Terus laki-laki kerjanya apa? Yang laki bisnis, kerja aktif di luar sana. Jadi urusan spiritual di kota Efesus itu tanggung jawab wanita. Nah, ketika gereja muncul di sana, apa yang menjadi tantangannya? Jemaat sudah terbiasa melihat wanita spiritual, laki-laki kerja sana, cari duit, ya. Kalau tidak hati-hati, ini bisa masuk mempengaruhi praktek beribadah, praktek pemimpin di dalam gereja. Paulus mendeteksi itu. Tapi Paulus tidak mendasarkan situasi itu atas ketetapan ini. Apa kalau begitu? Maka kita harus lihat apa yang tertulis di ayat 13. Yang menjadi basisnya adalah ordo penciptaan. Ya, bukan kasus unik di Efesus. Di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam ordo penciptaan, laki-laki dahulu, baru kemudian perempuan. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2. Siapa yang duluan ada di Taman Eden? Mengelola, memberi nama, dapat firman. Adam, bukan Hawa. Hawa eksis belakangan. Terus ada yang bilang, jangan cuma pasal 2 dong Pak, ingat pasal 1. Nah, ada yang teringat wanita-wanita? Pasal 1 Kejadian ayat 26 sampai 28. Laki-laki dan perempuan ada indikasi sama-sama loh eksistensinya, gitu ya. Kalau kita membaca itu, saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu khususnya mengatakan itu sama-sama, enggak ada itu siapa duluan, siapa belakangan ya. Betul. Tapi itu bicara tentang natur kemanusiaan. Manusia dan laki-laki sama, setara. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang lebih tinggi. Tugas yang diberikan, mandat budaya sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kalau itu jangan dipertanyakan. Makanya saya bilang tadi, panggilan untuk berkarya sebagai leader di luar sana terbuka bagi perempuan.
mandat budaya. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal 2 itu bicara tentang ordo. Misalnya, siapa yang beri nama Hawa kepada perempuan? Adam. Artinya ada otoritas sebagai suami atas istri. Ada ordo. Dan itu di tangan laki-laki sebagai kepala. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan bicara substansi. Laki-laki lebih tinggi, substansi kemanusiaan, martabat kemanusiaan, lebih tinggi daripada perempuan. Bukan. Ini bicara tentang ordo di dalam keluarga. Saya kutip sedikit lagi dari Piper juga. Perbedaan-perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam gereja dan juga dalam keluarga ini bukan hasil dosa. Karena yang bilang, ini karena dosa nih, makanya ada perbedaan ordo. Harusnya equal-equal saja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kita baik-baik, dosa tidak menciptakan kelaki-lakian atau maskulinitas dan keperempuanan atau feminitas. Bukan dosa pembuat gender laki-laki dan perempuan. Tuhan yang melakukannya. Dan dosa tidak membawa peran yang beragam dan saling melengkapi menjadi ada di antara laki-laki dan perempuan. Tuhan yang melakukannya. Dosa ada membuat ini jadi tercabik-cabik, jadi kacau balau, kompetensi yang tidak sehat di antara laki-laki dan perempuan. Ketika dosa masuk, rusaklah semua itu. Bahkan bukan hanya tentang gender sekarang yang kacau balau, tapi juga konsep tentang seksualitas mau dikacau balaukan. Jadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia, Allah telah menetapkan dan menempatkan Adam memimpin, penuh kasih, perhatian, mau berkorban, kuat bagi istrinya Hawa. Dan sebelum dosa masuk ke dalam dunia, Allah juga sudah menetapkan Hawa menjadi mitra pendukung, menghormati kepemimpinan Adam, suaminya, membantu melaksanakan. Keduanya ciptaan yang setara menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya di dalam kepribadian bahwa mereka diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tapi sekaligus berbeda dalam kelaki-lakian, manhood-nya, dan keperempuanan, womanhood mereka. Tapi saling komplement. Jadi pola ini sangat indah. Mereka saling menghormati, melayani satu sama lain, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Basis berikutnya, apa yang dipakai Paulus adalah kenyataan bahwa Hawa yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Aduh, hari ini kok agak banyak negatif ya perempuan ya. Ada yang datang ke saya minggu lalu, aduh Bapak, kalau ini dengar istri saya ini, saya kasih ingat ke dia langsung berantem nih kami nih. Ada yang bilang begitu ya. Kalau kita baca teks kita sangat jelas, ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda jatuh ke dalam dosa. Walaupun Hawa berdosa, sebagai akibat dia tertipu oleh ular, tapi bapak-bapak, laki-laki jangan lupa, waktu Adam berdosa, itu dia berdosa di dalam kesadaran, bukan dipaksa. Ya, di dalam kesadaran dan juga keinginannya sendiri. Dan konsekuensinya sangat merusak bagi seluruh manusia, keturunan mereka. Kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 5 ayat 12, itu yang disebutkan di sana bukan Hawa ya, Adam yang disebutkan di sana. Roma pasal 5 12 sampai 18. Muncul nama Adam berulang-ulang, tidak ada nama Hawa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, bayangkan. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, karena satu orang ini yang namanya Adam yang buat. Jadi Adam disebutkan juga ya. Jadi ibu-ibu jangan merasa Paulus ini tidak fair ya. Adam juga disebutkan di dalam bagian yang lain. Tapi
ibu-ibu, saudari-saudari, anak-anak perempuan khususnya ya, ada penghiburan. Apa penghiburannya? Lihat ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena apa? Tetapi perempuan akan diselamatkan karena kurang jelas, kurang keras. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal dia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini sangat penting. Mari kita lihat sama-sama. Ini ayat sangat sulit, ya, sangat sulit dipahami, tidak mudah. Paulus jelas tidak percaya perempuan dapat diselamatkan dalam arti mendapat pembenaran melalui melahirkan anak. Kalau kita lahirkan anak sebanyak-banyak, tapi bukan melahirkan anak sebanyak-banyak bagus, karena itu perintah Tuhan. Tapi bukan itu yang membuat ibu-ibu selamat dalam arti hurufiah seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, kalau gitu apa maksudnya ini? Ya, bukan dalam arti selamat dibenarkan oleh Yesus. Karena jelas sekali Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 bilang manusia diselamatkan hanya oleh kasih karunia, anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Titik. Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi perjanjian baru kalau kita baca secara lebih utuh Bapak Ibu, itu menggunakan istilah diselamatkan dalam arti yang lain juga. Dalam arti apa? Dalam arti progresif, bergerak maju, mengalami satu demi satu, bahkan nanti sampai keseluruhan aspek keselamatan. Nah, dalam pengertian itu, keselamatan sifatnya sudah bagi orang yang dalam Kristus, tetapi sedang dan nanti akan mengalami secara penuh. Istilah yang biasa disebutkan apa istilah itu? Already but not yet. Nah, pandangan yang sama adalah bahwa diselamatkan dapat dipahami dalam teks ini merujuk terutama kepada ketekunan dan kegigihan iman yang diperlukan untuk keselamatan kekal itu. Makanya di dalam Alkitab ada muncul teks, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, berkobar-kobarlah dalam mengerjakan keselamatanmu, jangan undur, dan seterusnya. Nah, itu spiritnya mengatakan, sangat penting untuk maju terus, karena already but not yet. Nah, orang-orang diselamatkan ketika ia bertekun, berkesinambungan, atau terus-menerus dalam iman untuk melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Salah satu contohnya adalah peran unik wanita dalam melahirkan anak. Saya ingat waktu saya studi teologi, cukup banyak itu teman-teman wanita yang sama-sama studi, itu begini ya, saking mau fokus pelayanan, ada yang cukup banyak melihat bahwa menikah dan memiliki anak itu sebagai sebuah halangan, ya, tanda petik ya, halangan melayani Tuhan. Maka tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah saya dipanggil melajang? Atau kalau menikah tapi tidak memiliki anak. Bukan karena tidak bisa punya anak, tapi tidak mau punya anak. Jika mahasiswi yang studi teologi saja ada yang berpikir demikian, jangan heran di luar sana orang yang studi umum, yang orientasinya karir, gaji tinggi dan seterusnya, tidak berpikir seperti ini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak perempuan khususnya, anak-anak laki-laki juga, karena nanti akan besar juga akan menikah. Memang mengandung itu sangat berat dan melahirkan itu sangat berat. Amin ibu-ibu. Saya sendiri sudah menyaksikan dan mendampingi Bu Hena sebanyak 3 kali mengandung, termasuk 3 kali memegang tangannya waktu melahirkan semua putri kami. Rasul Paulus, bahkan Tuhan kita sendiri sangat menghargai itu ketika wanita bertekun untuk menjalaninya. Karena itu bagian dari amanatnya ketika menciptakan manusia. Dan itu
ternyata Tuhan bisa pakai untuk menolong wanita mengalami semua aspek keselamatan karena kesabarannya dibentuk, ketekunannya dibentuk, tanggung jawabnya, kelemah lembutannya, kerendahan hatiannya, semua buah-buah roh itu dibutuhkan untuk mengandung dan membesarkan anak. Jadi setelah melahirkan dan bilang selesai perkara ya. Membesarkan anak lebih berat lagi Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau ada saudari yang dengan gampang dan egois mengatakan saya mau hidup melajang, saya tidak mau melahirkan anak. Hati-hati. Ada yang tergelitik dengan dan penasaran terkait hal ini? Ditunggu di sesi diskusi Alkitab. Kita bisa ngobrol lebih banyak. Saya masuk ke bagian yang terakhir. Bagaimana mempraktekkan ini, Bapak Ibu? Tetap harus mewaspadai isu khusus laki-laki dan isu khusus perempuan yang bisa menghambat mereka menyembah Allah. Saya akan cepat saja dalam bagian ini karena waktu kita sudah sangat sedikit. Perhatikan ayat 8, ayat 9. Walau demikian untuk dapat mempraktekkan natur sebagai penyembah Allah sebagai laki-laki dan perempuan dengan baik, kita perlu mengenali isu-isu khusus ini terkait laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi penghambat. Apakah itu? Laki-laki, perhatikan ayat 8, yaitu isu kemarahan dan perselisihan, di mana yang seharusnya menadahkan tangan yang suci. Hati-hati dengan isu racun maskulinitas, dengan mentolerir stereotip, ya, label maskulin itu adalah garang, ganas, kasar, reaktif, menyelesaikan masalah dengan otot dan sebagainya. Ini racun. Racun. Maka yang seharusnya laki-laki yang sejati itu adalah yang menadahkan tangan yang suci. Artinya dia ibadah, menyembah Tuhan. Laki-laki yang beribadah dan menyembah Tuhan dengan kemurnian moral, kekudusan, dan perilaku yang baik. Dan hal ini harus terjadi secara universal. Bukan hanya di kalangan orang Jawa, bukan di kalangan suku Batak misalnya. Di kalangan suku ini dan bukan suku itu. Bukan. Mau suku apapun dia, bangsa apapun dia, laki-laki yang dalam Kristus, karakternya beribadah menyembah Allah dengan yang diangkat kepada Tuhan yang suci. Saya tidak akan bahas ini panjang lebar sekarang, nanti minggu depan kita bahas. Perempuan, perhatikan ayat 9b dan 10. Dengan isu apa? Berdandan yang tidak pantas, tidak sopan, berlebihan, alias tidak sederhana. Model rambut, perhiasan yang berlebihan. Saya tidak punya waktu membahas hal ini karena memang ada konteks khusus di Efesus. Tapi apa prinsipnya? Seharusnya wanita berdandan pantas, sopan, sederhana, berdandan dengan perbuatan baik karena layak bagi wanita yang beribadah. Kata apa itu dalam bahasa Indonesia? Sederhana, ya. Sopan dan sederhana. Itu kata sederhana ada kata self control. Wanita bisa mengontrol dirinya. Mungkin dia punya kemampuan, punya perhiasan banyak, pakaian, apalah semua ya, mengikuti semua tren. Dia harus bisa mengontrol yang layak dia pakai, dia tampilkan waktu beribadah. Tapi poinnya Bapak Ibu, Paulus tidak melarang menggunakan perhiasan. Tidak melarang mengikuti mode ya. Prinsipnya kita tahu mana yang cocok, mana yang pas, appropriate. Dan kalau ajaran kebenaran ini muncul, tertanam kuat dalam hati ibu-ibu, wanita-wanita yang beribadah,
maka nuraninya akan berbicara dan itu terimplementasi secara praktis. Refleksi. Bapak Ibu, kita ngomong cukup banyak hal ya hari ini ya. Dampak ketika keran dibuka oleh sebagian gereja bagi perempuan bisa menjadi pengajar dan pemimpin berotoritas dalam gereja, menjadi pendeta, menjadi penatua dan diaken. Secara kuantitatif apa yang terjadi? Rasio pendeta, penatua, diaken laki-laki dan perempuan pasti terdampak. Saya berbicara dengan satu pendeta baru-baru ini yang datang dari konteks sinode yang besar. Dia katakan komposisi pendeta laki-laki dan perempuan di gereja kami 30:70. Dan tidak ada yang jamin angka ini akan berubah, artinya laki-laki akan naik lagi. Bisa jadi 20, bisa jadi 10, jadi 5%. Dan hal yang sama terjadi juga dengan gereja-gereja yang lain. Secara sosiologis, ini akan memperlemah kepemimpinan laki-laki di keluarga. Tadi saya sempat singgung di awal. Dan bukan hanya di keluarga, di masyarakat juga. Bukan berarti kita ingin menekan peran kepemimpinan perempuan, mendiskriminasi mereka. Tidak ada. Tapi kita harus mengembalikan tatanan yang ditetapkan Allah sesuai pengajaran yang ada dalam Alkitab. Dan dalam hal ini, gereja berperan sangat penting. Aplikasi. Ada 3 poin yang saya mau ajak Bapak Ibu pikirkan dan mari kita lakukan. Yang pertama, mari meyakini apa yang diajarkan Alkitab tentang peranan laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Karena itu telah ditetapkan Allah oleh Allah yang baik. Allah yang bijaksana, tidak hanya melihat temporer waktu tertentu, tapi sepanjang sejarah, sepanjang keadaan. Dan Allah yang teratur dan memiliki tatanan yang sempurna. Kalau dia atur demikian, siapa kita yang mau utak-atik itu? Apakah kita siap taati itu? Christ Chapel Kupang berkomitmen untuk itu. Yang kedua, tidak mencurigai bahwa peranan tersebut adalah diskriminatif terhadap perempuan. Jangan curiga Bapak Ibu. Dan disebabkan dosa manusia, bukan karena dosa. Pengaturan seperti itu, tatanan seperti itu ada di dalam gereja. Hari ini kita belajar dari teks firman Tuhan bahwa peranan tersebut, tatanan tersebut telah ditetapkan Allah bahkan sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mari ambil bagian dalam penyembahan bersama di dalam kehidupan bergereja sesuai porsi peranan kita masing-masing, sesuai dengan gender kita sebagai laki-laki atau perempuan, sebagai suami atau istri di rumah. Dan hari ini kita diundang ke perjamuan meja Tuhan, merayakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Mempelai pria gereja. Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus gerejanya. Dan pernikahan Kristen itu perlambang Kristus dan gerejanya. Suami, engkau adalah kepala keluarga. Istri, engkau adalah penolong bagi suamimu yang sepadan. Laki-laki, engkau sudah diberi tanggung jawab sebagai pemimpin di gereja. Perempuan, tolonglah laki-laki melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Banyak sekali yang wanita bisa berkontribusi di dalam gereja. Banyak sekali. Tapi ingat prinsip di dalam Taman Eden. Percayalah, yang Tuhan tetapkan baik, maka taatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Begitu kaya, sekaligus juga begitu menantang di tengah zaman ini. Bahkan di antara gereja-gereja di muka bumi ini sendiri. Berbeda melihat, memahami, dan mempraktekkan bagian ini. Tolonglah kami
sebagai Christ Chapel Kupang, sebagai GPRII, dan bersama gereja-gereja yang lain yang melihat kebenaran ini dengan perspektif yang sama, berdiri teguh menegakkan kebenaran ini tanpa menjadi penghakim, tanpa mengambil posisimu, ya Allah. Ini doa kami. Kami juga berdoa agar Tuhan menolong kami meresponi undangan-Mu di perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.